Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1625. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berteriak bahwa Kinchan gila, karena ini adalah kekuatan awan guntur reinkarnasi. Hanya ahli transendensi yang dapat menyentuhnya. Selain itu, setiap orang transenden yang berani melakukan kontak dengannya pasti akan hancur jiwanya. Sebelumnya, Luan Peng dan yang lainnya hanya melakukan sedikit kontak dan mereka semua langsung terpesona dan masing-masing langsung terluka parah. Apakah Kinchan ini tidak menginginkan nyawanya? Benar saja, setelah kekuatan reinkarnasi ini bersentuhan dengan Kinchan, ia segera menembus tubuh Kinchan seperti singa yang marah. Ledakan, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan menyelimuti Kinchan dalam sekejap dan ingin menghancurkannya sepenuhnya. Segera kekuatan mengerikan menyebar ke anggota tubuh dan juga tulang Kinchan dalam sekejap. Tepat ketika kekuatan ini hendak merobek-robek tubuh Kinchan, terdengar desas-desus. Tiba-tiba kekuatan khusus melonjak langsung ke tubuh Kinchan dan lalu dengan keras menekan kekuatan ini, dan itu ternyata adalah kekuatan totem Kaisar Dewa. Tubuh Kinchan telah ditembus oleh kekuatan asli klan gelap dan dia telah melihat kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Jadi tentu saja dia tidak akan mudah dihancurkan dan kekuatan reinkarnasi ini. Saya melihat Kinchan mengaktifkan Dewa Kaisar Totem dan terus-menerus menghancurkan kekuatan reinkarnasi. Merasakan bahaya, kekuatan reinkarnasi tiba-tiba mulai berjuang dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari kekangan Kinchan. Namun tubuh Kinchan, sumber kekuatannya melonjak. Gerakan tersebut sebenarnya menekan kekuatan reinkarnasi dan takdir, dan lalu mengintegrasikannya ke dalam tubuh Kinchan sendiri. Untuk sesaat, tubuh Kinchan terasa seperti aura reinkarnasinya yang melonjak. Seperti yang diharapkan dari kekuatan reinkarnasi dan takdir. Apakah itu begitu kuat? Kata Kinchan. Merasakan napas reinkarnasi di tubuhnya, Kinchan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Tingkat kultivasi Kinchan saat ini telah mencapai batas setengah langkah melampaui puncak. Hampir tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Namun kekuatan reinkarnasi dan takdir yang ditembus oleh Tuan Muda Sipang sekali lagi membawa Kinchan tubuh fisiknya meningkat. Oke, bagus sekali. Dengan kekuatan ini, aku bisa menerobos kultivasiku ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan mencapai transenden, tetapi lebih tinggi dari transenden. Maka harapan untuk menerobos ranah transenden akan lebih besar, kata Kinchan. Dirinya sangat gembira di dalam hatinya dan tiba-tiba menyerap kekuatan reinkarnasi dan takdir yang melonjak dari terobosan Tuan Muda Sipang. Duar, dalam sekejap kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas dengan panik diserap ke dalam tubuh Kinchan. Hal ini dapat dengan mudah menghapus kekuatan reinkarnasi dan nasib seseorang yang setengah langkah di atas puncak transendensi. Saat ini, seperti sungai yang panjang terus diserap dan diintegrasikan oleh Kinchan berubah menjadi kekuatan Kinchan sendiri. Tidak apa-apa, saat Kinchan menyerap kekuatan reinkarnasi, Kinchan juga memperkenalkan kekuatan ini langsung ke dunia kacau di Pagoda Guyu. Kekuatan reinkarnasi ini tidak hanya memberikan manfaat besar bagiku, tetapi juga akan membantu Chen Sisi dan yang lainnya. Boom! Saya melihat kekuatan reinkarnasi yang bergulir melonjak dari dunia kacau, turun ke sana dalam sekejap, membentuk aura awan bencana yang menakutkan di langit di dunia kacau. Apa ini? Suara mendesing. Di dalam dunia kacau, leluhur naga dan yang lainnya melonjak ke langit dalam sekejap. Mereka semua menatap ke langit dengan ngeri dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan yang melonjak di langit begitu kuat sehingga leluhur naga dan yang lainnya merasa bahwa selama mereka bersentuhan dengannya, maka jiwa mereka mungkin akan terbang dan langsung dimusnahkan. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Setelah diserap, itu akan memungkinkan Anda memasuki ranah transendensi. Pada saat ini suara gemuruh Kinchan bergema di dunia kacau. Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan Hong Huang Julong
Sinar Sungai Darah, dan juga Pedang Iblis. Kalian dapat memahami kekuatan reinkarnasi dan takdir ini. Setelah Anda dapat menguasainya sedikit, maka Anda akan memasuki ranah transendensi di masa depan. Itu akan beberapa kali lebih mudah. Kata Qin-Chen. Apakah ada hal yang sebagus itu? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Dan saat berikutnya, dia berubah menjadi tubuh naga besar dan bergegas ke langit dalam sekejap, memasuki kekuatan reinkarnasi, dan boom. Tiba-tiba jeritan melengking terdengar dan leluhur naga jatuh dengan bekas luka. Dia berlumuran darah. Dan dalam keadaan menyedihkan, suara Qin-Chen terdengar lagi. Hati-hati semuanya, kekuatan reinkarnasi sangat menakutkan. Bahkan hanya sedikit saja sudah cukup untuk membuat orang kuat setengah langkah melampaui puncak transenden kehilangan jiwanya dan jatuh di tempat. Namun di dunia yang kacau ini, langit dan bumi terpengaruh. Saya telah memegang kendali jika Anda bebas untuk memahaminya. Tetapi yang terbaik adalah tidak langsung memasuki awan bencana agar tidak terluka. Kata Qin-Chen. Brengsek, kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kata leluhur naga Hong Huang. Dia meringis kesakitan. Sisiknya hancur dan hampir berubah menjadi naga berdarah. Hahaha, membiarkan dirimu cemas, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia tertawa. Segera sekelompok orang pun secara langsung menyadari kekuatan reinkarnasi dan takdir ini. Sejumlah besar kekuatan reinkarnasi terus-menerus dikirim ke dunia kacau oleh Qin-Chen. Sementara di dunia luar, Qin-Chen menyerapnya juga lebih cepat dan ledakan. Kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan Qin-Chen dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika ada yang melihat perubahan pada tubuh Qin-Chen saat ini, maka mereka akan terkejut. Qin-Chen jelas tidak menerobos ke ranah transendensi, tetapi kecepatan dia menyerap kekuatan reinkarnasi sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatan manusia transenden. Apa-apaan ini? Bahkan Tuan Muda Sipang di bawah awan kesengsaraan nasib reinkarnasi. Samar-samar, Tuan Muda Sipang saat ini merasakan ada sesuatu yang salah. Dirinya melihat ke langit dan tidak bisa menahan cemberut lalu berkata, aneh, mengapa kekuatan reinkarnasi dan takdir ini tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah? Aku sekarang sedang melalui reinkarnasi kedua, dan kekuatan reinkarnasi dan takdir yang seharusnya dihasilkan akan menjadi lebih kuat. Tetapi kenapa kekuatan reinkarnasi sepertinya menghilang dan menjadi lebih lemah? Kata Tuan Muda Sipang. Dirinya menjadi bingung, tetapi dia tidak bisa menemukan masalahnya sama sekali. Alhasil Tuan Muda Sipang pun hanya bisa terus-menerus berlatih. 1 hari, 2 hari, 3 hari, duar. Pada hari ketiga ini, aura reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari Tuan Muda Sipang. Hahaha, reinkarnasi kedua berhasil. Lanjutkan, kata Tuan Muda Sipang. Dia merasakan napas reinkarnasi di tubuhnya dan dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Dirinya telah melewati reinkarnasi kedua dan akan memasuki reinkarnasi ketiga. Ledakan antara langit dan bumi, kekuatan reinkarnasi dan takdir berkumpul kembali. Itu menjadi lebih mengerikan dan menakutkan. Kekuatan reinkarnasi ketiga secara alami lebih unggul daripada kekuatan reinkarnasi kedua. Sementara di tempat tersembunyi di tanah gelap di bawah, seluruh tubuh Qin-Chen bersinar, dan kekuatan reinkarnasi yang Qin-Chen serap melonjak lagi, dan tubuhnya sangat jernih seolah-olah dirinya akan muncul dan naik. Jelas dirinya belum merupakan transenden, tetapi Qin-Chen bisa menyerap lebih banyak kekuatan reinkarnasi dan takdir dibandingkan dengan Tuan Muda Sipang. Aneh, kenapa kekuatan ketiga reinkarnasi takdir ini tidak lebih kuat daripada kekuatan takdir reinkarnasi kedua? Kata Tuan Muda Sipang di bawah awan bencana yang tak ada habisnya. Tuan Muda Sipang pun menjadi bingung karena kekuatan reinkarnasi miliknya ini benar-benar menghilang dengan cepat. Namun di tengah terobosan, Tuan Muda Sipang jelas tidak punya waktu untuk menyelidiki terlalu banyak. Dan kemudian Tuan Muda Sipang kembali melakukan terobosan. 3 hari, 6 hari, 10 hari, waktu pun telah berlalu 10 hari. Kali ini, 10 hari telah berlalu dan aura reinkarnasi dari Tuan Muda Sipang pun kembali melonjak. Ledakan, napas reinkarnasi yang mengejutkan menyapu ke segala arah membentuk badai yang mengerikan. Selamat Tuan Muda Sipang atas keberhasilan reinkarnasi Anda yang ketiga kali,
Kata Luan Peng dan yang lainnya, mereka sangat gembira dan bersemangat. Tuan Muda Sipang saat ini juga penuh dengan energi seperti dewa, tetapi saat berikutnya ekspresinya berubah. Dirinya buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat awan reinkarnasi dan kesengsaraan takdir di atas kepalanya yang dengan cepat menghilang. Apa yang terjadi? Aku baru saja melalui 3 reinkarnasi, mengapa awan bencana telah menghilang? Kata Tuan Muda Sipang, dirinya tampak kaget dan marah. Wajahnya juga langsung menjadi sangat jelek. Meskipun 3 reinkarnasi sangatlah tidak normal dan tak tertandingi di masa transenden biasa, namun itu masih jauh dari cukup untuk orang jenius seperti Tuan Muda Sipang. Karena Anda harus tahu bahwa penguasa rumah Anyou telah melalui 5 reinkarnasi saat itu. Akan tetapi kenapa dirinya yang sangat jenius hanya melakukan 3 kali reinkarnasi? Alhasil Tuan Muda Sipang pun merasakan ada yang salah. Sementara pada saat ini tidak jauh dari sana, Qin merasakan awan bencana berangsur-angsur menghilang di langit dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, sepertinya aku telah menyerap terlalu banyak kekuatan reinkarnasi dan takdir sebelumnya yang telah menyebabkan Tuan Muda Sipang itu kehilangan kekuatan reinkarnasinya. Bahkan guntur malapetaka pun gagal untuk terbentuk. Tidak baik, pergi dengan cepat, kata Qin. Sosok Qin pun berkedip dan lalu menghilang dalam sekejap. Jika Qin tidak melarikan diri, maka Qin akan ditemukan oleh Tuan Muda Sipang. Dan Qin akan ketahuan bahwa dirinya mencuri kekuatan reinkarnasi ketika Tuan Muda Sipang menerobos. Suara mendesing di kedalaman kegelapan tak berujung, sesosok tubuh dengan cepat muncul dan perlahan jatuh di sana, dan itu adalah Qin. Pada saat ini, Qin dikelilingi oleh kekuatan reinkarnasi. Jika dirinya tidak mengetahui kebenaran, maka dia akan berpikir bahwa dia telah mencapai ranah transendensi. Ya, aku khawatir aku akan menghasilkan banyak uang kali ini. Tuan Muda Sipang ini benar-benar merupakan bintang keberuntunganku. Sungguh pilihan yang bijaksana untuk membiarkan dia memasuki tanah telarang gelap ini, kata Qin. Merasakan kekuatan mengerikan di sekujur tubuhnya, senyuman muncul di bibir Qin dan saat berikutnya Qin pun langsung melayangkan sebuah tinju dengan keras dan duar. Kehampaan pun berguncang dan celah hitam besar tiba-tiba muncul di tanah gelap di depannya. Kekuatan kejutan luar angkasa yang mengerikan melonjak di sekitar celah tersebut memusnahkan segalanya. Kekuatan reinkarnasi memang sangat kuat. Dengan kekuatan reinkarnasi ini, kendaliku atas ruang angkasa menjadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Gumam Qin merasa akhirnya mengerti apa arti ketidakterikatan. Begitu dia telah mencapai transendensi dan memiliki kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, maka dia dapat mengendalikan kekuatan laut kosmik ini tidak lagi menjadi kendala baginya, melainkan ini semacam bantuan. Dalam keadaan seperti itu, serangan reguler apapun akan menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelum terobosan. Ternyata inilah yang disebut pelepasan, yang disebut melewati reinkarnasi, gumam Qin. Dia merasa bersemangat. Terobosan Tuan Muda Sipang memberinya banyak inspirasi. Ini tidak hanya memungkinkan dirinya menyerap cukup banyak kekuatan reinkarnasi, tetapi juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang ranah transenden. Meskipun Qin telah menyadari kekuatan asli dari Master Transenden seperti dewa kuno di masa lalu, namun pemahamannya di atas sangatlah dangkal. Namun kali ini Qin secara pribadi menyadari terobosan Tuan Muda Sipang dan membuat Qin benar-benar memahami apa itu transenden. Begitu Qin mengangkat tangannya, Qin merasa seluruh tubuhnya sangat transparan dan aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya bertahan di sekelilingnya. Pada saat ini dirinya memiliki perasaan samar-samar bahwa jika dia memukul, maka itu bahkan akan meledakkan seluruh dunia. Kali ini saya lebih percaya diri untuk bisa menerobos ke ranah transenden, gumam Qin. Qin pun segera menutup matanya dan mulai berkultivasi. Bukan hanya Qin, di dunia kacau, boom, kekuatan reinkarnasi dan takdir tanpa akhir melonjak. Qin tidak menyerap satupun kekuatan reinkarnasi dan takdir yang memasuki dunia kacau, melainkan menyerahkan semuanya kepada Chen Sisi dan yang lainnya, menyebabkan mereka benar-benar jatuh ke dalam kekuatan yang menakutkan ini. Reinkarnasi, ternyata ini reinkarnasi, kata leluhur naga Hong Huang. Dia dan yang lainnya bermandikan kekuatan reinkarnasi tanpa akhir.
seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Kekuatan reinkarnasi dan takdir ini memberi mereka pemahaman yang benar tentang alam transenden. Hahaha, kekuatan bencana reinkarnasi ini begitu kuat. Jika aku bisa menerobosnya, bukankah aku bisa memilih semua naga betina di dunia ini? Mari kita lihat apakah gadis kecil Aoling itu masih berani menggangguku. Bagaimana naga leluhur yang agung ini bisa diganggu oleh naga betina? Nenek moyang ini adalah pemimpin marga, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berpikir di dalam hatinya, tampak sangat bersemangat. Boom, pada saat ini tiba-tiba ada gelombang fluktuasi aura yang menakjubkan di kejauhan. Leluhur naga Hong Huang buru-buru melihat ke atas dan melihat 4 sosok berkumpul di langit tak berujung. Masing-masing dari keempat sosok itu melepaskan aura yang menakjubkan. Aura ini bahkan sedikit menekan auranya. Nyonya pertama, nyonya kedua, nyonya ketiga, nyonya keempat. Melihat keempat sosok ini, mata leluhur naga Hong Huang tiba-tiba membelalak. Keempat orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan Sangguan Wan Er. Sial, apakah ini sedikit tidak adil, kata leluhur naga Hong Huang. Dia sedikit meratap. Dirinya adalah dewa dan iblis kekacauan yang lahir di awal alam semesta. Sudah tak terhitung zaman sejak dia memasuki puncak dan alam tertinggi. Dan Sisi serta juga yang lainnya baru saja muncul pada era ini. Tetapi bagaimana dia bisa menerobos ranah transendensi? Sebenarnya dalam hal persepsi terhadap dunia, dirinya merupakan yang lebih kuat. Pasti pria Qincen itu yang merencanakan sesuatu untuk mereka berempat. Sayangnya, alangkah baiknya jika aku juga adalah seorang wanita dan aku menemukan pria yang kuat. Oleh karena itu mungkin aku tidak perlu bekerja terlalu keras, kata leluhur naga Hong Huang. Dia mengutuk dan buru-buru menyadarinya lagi. Entah untuk merepilasi status kekeluargaan atau yang lainnya. Akan tetapi sebenarnya harus dilakukan secepatnya. Sementara pada saat ini di luar tanah terlarang gelap. Gerakan di dalam sepertinya sudah tenang. Mungkinkah Tuan Muda Sipang telah berhasil menerobos? Selamat kepada penguasa istana. Selamat kepada Dewa Sipang. Raksasa lain telah muncul di istana Anyou kita. Sekelompok pria kuat berkata dengan gembira di luar tanah terlarang kegelapan. Hahaha, kalian terlalu sopan. Sebelum Tuan Istana Anyou dapat berbicara, Dewa Sipang tertawa terbahak-bahak. 1 master dan 2 master transenden, hal yang jarang terjadi dalam sejarah panjang Anyou Mansion. Dewa Sipang ini terlalu lancang, bertingkah seolah-olah dia adalah penguasa istana, kata Tuan Jongkong melihat tampang dari Dewa Sipang yang angkuh. Dewa Jongkong hanya bisa menus dingin, matanya merasa tidak senang. Jongkong, jangan bicara omong kosong. Terobosannya dalam transendensi Tuan Muda Sipang itu juga merupakan hal yang baik untuk Anyou Mansion kita, kata penguasa istana Anyou. Di samping Tuan Jongkong, penguasa istana Anyou memarahinya lalu tersenyum dan mengangguk. Transenden ekstra di Anyou Mansion memang merupakan kebahagiaan besar bagi Anyou Mansion sendiri. Dewa Sipang tertawa, tapi di saat yang sama hati mereka sedikit tenggelam. Aku ingin tahu berapa banyak reinkarnasi yang telah dilalui oleh anak laki-laki Sipang itu. 3 reinkarnasi dalam waktu setengah bulan seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi 4 reinkarnasi tidaklah cukup. Jika hanya 3 reinkarnasi, maka masa depan Dewa Sipang terasa sedikit melankolis di hatinya dengan beberapa penyesalan. Dirinya telah melalui 3 reinkarnasi tahun itu, yang berarti 2 kali lebih pendek daripada 5 reinkarnasi yang dialami oleh penguasa istana Anyou. Meskipun dirinya sekarang berada di transendensi tingkat kedua seperti penguasa istana Anyou, namun potensi di antara keduanya sangatlah berbeda. Penguasa istana Anyou diharapkan untuk bisa menyentuh transendensi tingkat ketiga, tetapi dirinya takut dirinya hanya akan mampu mencapai puncak transendensi tingkat kedua dalam kehidupannya ini. Untuk Dewa Sipang yang sangat ambisius, dirinya hampir tidak cukup. Menurut informasi, anak laki-laki itu kemungkinan besar telah memperoleh warisan dari alam rahasia Guiksu. Jika anak laki-laki dari Sipang itu mendapatkan warisan darinya, maka masa depan kita mungkin tidak berhenti di tingkat kedua, kata Dewa Sipang. Pelangi ilahi muncul di pupil mata Dewa Sipang. Anak laki-laki Sipang itu seharusnya akan mengambil tindakan, kan?
Sedikit cibiran diam-diam muncul di sudut mulut Dewa Sipang ketika memikirkan anaknya itu akan membunuh Qinchen dan mendapatkan warisan dari alam rahasia Guixu yang ada di tangan Qinchen. Scene berpindah lagi saat ini di tempat terlarang kegelapan. Seluruh tubuh Tuan Muda Sipang telah dipenuhi oleh aura reinkarnasi dan perlahan dia terjatuh. Sementara di bawah, Wakil Komandan Luan Peng dan yang lainnya berlutut di tanah dengan ekspresi yang sangat hormat. "Saya telah bertemu dengan Tuan Muda." "Baiklah semuanya, tolong bangun," kata Tuan Muda Sipang. Begitu Tuan Muda Sipang mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat muncul mengangkat Luan Peng dan yang lainnya dalam sekejap, membuat Luan Peng dan yang lainnya terlihat terkejut. Setengah bulan yang lalu, Tuan Muda Sipang hampir mencapai tingkat kultivasi mereka, tetapi sekarang, kesenjangan antara mereka dan Tuan Muda Sipang menjadi sangat besar. Namun setelah menyerap sedikit kekuatan reinkarnasi dan takdir sebelumnya, kekuatan mereka telah meningkat secara luar biasa, dan mereka menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. "Tuan Muda, haruskah kita mencari anak itu sekarang?" kata Luan Peng. Dia melangkah maju. Dengan suara keras dia berkata dengan niat membunuh melintas di pupil matanya. Ini memang waktunya untuk pergi," kata Tuan Muda Sipang. Seringai muncul di sudut mulut Tuan Muda Sipang dan dia sudah siap untuk membantai Qinchen. Tuan Muda Sipang mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman tanah terlarang kegelapan di jauhan. Dengan cahaya dingin menyinari pupil matanya. Dirinya tidak bisa melupakan penghinaan yang diberikan Qinchen kepadanya sebelumnya, dan sekarang tibalah waktunya untuk membalas rasa malu sebelumnya. Boom! Tuan Muda Sipang tiba-tiba meremas telapak tangannya dan kekuatan mengerikan meledak dari telapak tangannya, menyebabkan gelombang fluktuasi di kehampaan. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan suara yang dingin, "Semuanya, segera berangkat untuk mencari tahu lokasi anak itu. Hari ini, aku akan memberitahu anak itu betapa tragis konsekuensinya jika dia menyinggung perasaanku," kata Tuan Muda Sipang. Saat ini, Tuan Muda Sipang penuh dengan momentum, dengan aura pembunuh yang menakjubkan melonjak di sekujur tubuhnya. Aura pembunuh itu melonjak ke langit seperti tsunami besar. "Yah, baik. Saya akan menuruti perintah Tuan Muda," kata Luan Peng. Dia dan yang lainnya tampak dingin dan tegas di saat mereka merespon dengan tegas. Begitu mereka selesai berbicara, mereka naik ke langit satu demi satu, seperti burung walet yang tersebar melesat ke segala arah dan menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. "Nah, aku ingin melihat kali ini apa yang bisa kamu lakukan. Dan juga Pang Muling, biarkan kamu bergaul dengan anak itu. Namun kali ini, aku tidak hanya akan membunuh anak Qinchen itu, tetapi aku juga akan bermain sepuasnya denganmu," kata Tuan Muda Sipang. Dia memiliki mata yang dingin dan wajah yang garang. Suara mendesing pada saat ini. Di tanah terlarang gelap, aura menakutkan terus-menerus melewati kehampaan. Itu adalah Luan Peng juga yang lainnya yang dipimpin oleh sekelompok master yang mengamuk di sini. "Beri setiap orang waktu sebatang dupa untuk mencari tahu di mana anak Qinchen itu berada. Siapapun yang berani menghentikan kita, maka tembak sampai mati," kata Luan Peng. Dia berteriak dengan keras dengan kesadaran ilahi yang tiraninya menyebar dengan cepat ke seluruh tanah terlarang gelap ini. "Yah, baik." Sekelompok praktisi yang ada di sana pun segera menyebar ke seluruh tempat dan mencari Qinchen kemana-mana.